Selamat datang di PH Gengsi. Di video kali ini saya mereview sebuah buku yang berjudul Semiotika Komunikasi Visual. Buku ini ditulis oleh Sumbo Tinarbuka, diterbitkan oleh Jala Sastra pada tahun 2009. Sumbo Tinarbuka merupakan lulusan dari Sarjana Desain Komunikasi Visual FSRD ISI Yogyakarta pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan pendidikannya sebagai Magister Desain Program Pasca Sarjana di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1998. Sehari-harinya ia bekerja sebagai konsultan dan dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan program Pasca Sarjana di ISI Yogyakarta. Buku ini membahas mengenai semiotika. Pengertian dari semiotika itu sendiri adalah tanda. Tanda yang dimaksud pun setiap orang memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti dalam pandangan Zeus, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut sebagai tanda. Artinya sesuatu peristiwa yang kita lihat maupun yang kita lakukan itu bisa sebagai tanda. Seperti misalnya isyarat tangan, kemudian rambut berubun, kemudian sikap seorang wanita yang membisu, pipi yang memerah, mata yang bengkak, dan lain sebagainya. Dalam semiotika itu ada tiga jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan simbol. Untuk icon sendiri itu tanda yang mirip dengan objek aslinya. Contohnya saja seperti foto seorang presiden, ataupun yang biasa kita kenal icon dari kota Jakarta adalah Tugu Monas. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk indeks itu sesuatu peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya asap dan api, kemudian jejak telapak kaki yang merupakan kedua hal tersebut memiliki keterkaitan. Kemudian ada simbol. Untuk simbol sendiri itu sesuatu perjanjian yang disepakati. Misalnya ada simbol huruf P dicoret, yang itu artinya sebuah kesepakatan bahwa di area tersebut itu dilarang untuk parkir, baik itu mobil, motor, dan sejenisnya. Sebetulnya ketika saya membaca buku ini, saya masih jauh belum memahami isi yang dibahas pada buku ini. Karena menurut saya buku ini isinya itu berat, tidak bisa hanya dibaca sekali saja dan perlu berulang-ulang dan mendalami makna dari isi buku ini. Karena banyak istilah-istilah yang masih kurang saya ketahui artinya itu apa, dan sepertinya buku ini ditujukan bukan untuk orang awam. Sebenarnya dulu saya pernah mendapat mata kuliah mengenai semiotika, tapi itu di awal semester perkuliahan, antara semester 1 atau semester 2 saya lupa. Itu saya sempat mendapat mata kuliah yang membahas tentang semiotika, tapi saya lupa hubungan semiotika dengan visual, khususnya itu dalam film itu seperti apa. Secara rincinya saya lupa, maka saya harus membaca ulang. Dan ketika saya membaca buku ini, itu saya merasa buku ini perlu dibaca dengan sangat serius, karena isi dari materi buku ini itu sangat berat dan harus dibaca dengan keadaan pikiran yang rileks dan suasana yang tenang. Pada buku ini dijelaskan namun secara umum, karena judulnya saja komunikasi visual, bukan pada dunia perfilman, namun masih tetap ada sangkut pautnya karena sama-sama membahas mengenai tanda pada sebuah visual. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai semiotika, baik itu semiotika secara umum maupun kaitannya dengan dunia visual, terkhusus film, mungkin pertama kalian bisa membaca buku ini. Menurut saya buku ini memiliki isi yang berat dan harus membaca dengan berulang kali. Mungkin itu review saya mengenai buku ini yang berjudul Semiotika Komunikasi Visual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.